Alhamdulillah, kita patut bersyukur bahwa pembangunan jalan bypass Bandara Internasional Lombok sampai ke Mandalika dengan panjang 17,3 km telah selesai dibangun dan siap untuk digunakan. Sehingga jarak tempuh antara bandara dengan Mandalika hanya 15 menit saja. Kemudian juga sirkuit Mandalika dengan panjang sirkuit 4,3 km dengan teknologi aspal terbaru, stone, plastik, aspal juga telah selesai dibangun dan siap untuk digunakan. Semuanya siap digunakan untuk mendukung penyelenggaraan event-event kelas dunia di kawasan Mandalika ini, seperti yang sebentar lagi akan diselenggarakan, yaitu World Superbike 2021 dan dilanjutkan nantinya di bulan Maret 2022 dengan MotoGP. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sirkuit Mandalika pagi hari ini saya nyatakan diresmikan. Jokowi hajar Mandalika, Kadrun ngamuk berat. Ditulis oleh Argo Javires. Sepertinya Kadrun satu ini fans beratnya awan Formula abal-abal. Lihat aja postingannya itu, ngamuk berat sampai kejet-kejet lantaran Pak Jokowi sukses menjadikan sirkuit Mandalika menjadi ajang balap internasional yang bergengsi. Memang sial benar nasib Kadrun Bahlul nan bego satu ini. Dia emosi bukan main melihat Jokowi berhasil menjadikan sirkuit Mandalika sebagai ajang balap internasional ketimbang balap liar Formula E dan nan abal-abal itu. Ada tanda tangan kerjasama antara ITDC dan Dorna dengan untuk penyelenggaraan MotoGP. Nah, ini tadi hanya Mr. Carmelo hanya ingin mendapatkan keyakinan bahwa kita siap baik dalam organisasi, menyiapkan infrastruktur menuju ke sana, dan saya sampaikan kita siap. Yang paling penting mereka sudah Indonesia siap ya Pak 2021? Siap. Asian Games yang mendatangkan 35 atlet, kita siap mengorganisasi kok. Kita harus optimis, Emosi si Kadrun bangke nan Bahlul ini semakin menjadi-jadi karena Presiden Jokowi menjajal sirkuit Mandalika dengan motor kesayangannya. Ya, begitulah kura-kura. Namanya juga kadal gurun, pasti bego. Kalau tidak bego, bukan Kadrun namanya. Harap maklum saja. Si Kadrun dungu nan bego ini pasti misuh-misuh dengan sumpah serapah dan emosi jiwa yang tak terkendali dan tidak tertahankan di balik layarnya. Makanya langsung posting status cuitannya di Twitter dengan kalap. Si Kadrun Oon ini pasti maling fotonya orang lain untuk dijadikan foto profil akun Twitternya itu. Padahal aslinya giginya itu pasti kuning, mulutnya bau jengkol, dan rada-rada merongos gitu. Saya yakin sekali. Dipikirnya dengan mencuri foto orang lain, lalu diedit-edit sana-sini, supaya akun Twitternya di-follow banyak orang, khususnya yang otak ngeres tukang rayu perempuan di media sosial. Tingkah polahnya itu macam bocah kelaparan yang nggak kebagian nasi bungkus yang tempe oreknya seupil itu. Lalu ngambek dan nangis-nangis meraung-raung sampai termehek-mehek ke tingkat langit yang ketujuh. Kecoa model begini ini adalah wabah yang sesungguhnya bagi bangsa ini. Spesies langka yang hidupnya tak pernah beruntung. Bagi orang ini, Presiden Jokowi adalah bencana dan momok yang sangat menjengkelkan. Sudah terlalu banyak sekali kaum pentol korek racunan kancing onta yang diringkus polisi lalu minta maaf.
Tapi sampai saat ini masih saja terus terjadi segala macam penghinaan mereka terhadap Presiden Jokowi yang sejatinya harus dihormati dalam kapasitasnya sebagai kepala negara. Jawabannya tentu saja mudah ditebak. Mereka yang tertular virus kadal gurun akan berperilaku seperti zombie, punya otak dan hati, tapi pada hakikatnya mati. Sebab manusia-manusia semacam si dungu nan tolol ini adalah korban dari perilaku ulama-ulama keracunan khilafah yang kerap membius alam bawah sadar mereka dengan narasi-narasi provokatif untuk mengobarkan kebencian mereka kepada Presiden Jokowi. Tingkah pola para kadrun tolol nan dungu sejak dulu kala memang tak akan pernah berubah. Polanya itu-itu saja. Kalau bukan melawan undang-undang dan peraturan negara, Presiden pun dicaci maki dan dihina-hina. Bahkan disandingkan dengan hewan semau-maunya dan seenak udelnya mereka. Mereka kerap menyebarkan kebodohan mereka di media-media sosial sebagai sarana corong perjuangan mereka. Dalam benak kaum onta ini, kalau tidak hina Jokowi, maka mereka dianggap tidak berjuang menegakkan khalifahisme. Sebab kebencian mereka terhadap Presiden Jokowi sudah sangat akut, sehingga mereka akan menghalalkan segala cara untuk melampiaskan dendam kesumatnya. Selama masa kepemimpinan Presiden Jokowi, para penganut khalifahisme pasti makan hati sampai terkaing-kaing, apalagi FPI dan HTI sudah dimutilasi. Tambah meranalah mereka para kaum khilafah dasteran bercingkrang dengan jidat bertato. Tipikal kadrun tolol kalau posting status di Twitter tujuannya hanya untuk menyenangkan dan menghibur hati mereka karena cita-cita mereka yang ingin merubah NKRI menjadi negara khilafah itu gatot al-khotot alias gagal total terhotot-hotot lantaran enggak diridhoi Allah yang maha tahu niat busuk mereka. Akhirnya tingkah pola mereka pun menjadi lucu. Sebagai pelampiasan balas dendam, diambillah kesempatan emas ini untuk menganalogikan Pak Jokowi dengan monyet yang naik motor. Itulah sebabnya para kadrun khilafah berdaster selalu menghina Presiden Jokowi untuk membunuh karakternya sebagai ajang balas dendam. Itulah sebabnya saya tidak heran kenapa kadrun-kadrun bego macam si tolol ini pasti bermunculan seperti jamur di musim penghujan. Basmi satu muncul lagi, begitu seterusnya. Moral story dari kadrun sialan ini, bagi siapapun Anda, jangan memelihara kebencian yang berlebihan, apalagi menyangkut soal politik. Politik itu bersifat dinamis, bro. Tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Yang ada hanyalah kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok semata. Bagi para cebong, gak usah ngamuk-ngamuk macam orang kesurupan hantu belau di Twitter sama kadrun bego ini. Mari kita bersama-sama menyingsingkan lengan bahu-membahu, lepaskan semua kadrun jahanam itu sampai lumat menjadi debu dengan cara nyenyek balik biar seri. Lebih fair itu. Pura-pura begitu.